Tensinya terhadap kasus Said Didu, seorang Abraham Samad pun yang pernah memimpin lembaga anti rasuah sebelum diacak-acak oleh rezim. Bang Abraham, gimana? Ya, ini kan solidaritas kita ya. Setuju? Bahwa kita turut melakukan perlawanan. Jadi perlawanan Said Didu ini adalah simbol perlawanan rakyat terhadap kekuatan oligarki. Dan hari ini kita ingin memecah mitos bahwa oligarki itu adalah kekuatan yang bisa dilawan oleh rakyat. Mitosnya tidak bisa dilawan ya? Ya, mitosnya selama ini dihembuskan bahwa kalau melawan oligarki orang akan dipenjara, orang akan dikriminalisasi. Maka hari ini saya datang untuk menguatkan rakyat bahwa jangan takut melawan oligarki. Karena oligarki bukanlah maha pencipta, bukanlah Tuhan. Kalau Anda takut kepada oligarki, berarti Anda sudah syirik. Bang, ini kan sebetulnya yang dilakukan Said itu adalah merupakan pengawalan terhadap pernyataan Prabowo Subianto bahwa tidak boleh lagi ada perumahan eksklusif, tidak boleh lagi ada negara dalam negara. Jadi yang dilakukan Said itu pada hakikatnya juga membantu ucapan Prabowo untuk direalisasikan. Tapi kenapa dikriminalisasi, Bang? Jadi menurut saya begini ya, ini kan di negeri ini kalau ada suara-suara kritis, suara-suara yang mengoreksi jalannya pemerintahan, mengoreksi perilaku oligarki yang mengambil tanah rakyat, selalu berhadapan dengan hukum. Dan hampir pasti ketika rakyat berhadapan dengan oligarki, rakyat selalu dalam posisi dikalahkan. Oleh karena itu, Bung Mulyadi, hari ini kita akan buktikan sebaliknya bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan tanah negeri ini, dan rakyatlah yang akan melawan oligarki. Rakyat pula yang akan meruntuhkan mitos bahwa oligarki tidak bisa dilawan. Sedikit lagi. Jadi kalau presiden sebagai kepala eksekutif tertinggi sudah mengeluarkan titah seperti itu, tidak boleh ada perumahan eksklusif, tidak boleh ada negara-negara. Harusnya kan aparat hukum sebagai pembantu eksekutif mengamankan pernyataan presiden begitu, Bang. Iya. Kenapa yang terjadi sebaliknya, Bang? Seharusnya Pak Said Didu ini diapresiasi, diberi award ya, karena dia membantu pemerintah ya untuk mensosialisasikan apa yang menjadi kehendak pemerintah ke depannya ya. Oleh karena itu kita heran, kok Said Didu bukannya diapresiasi, bukannya diberi award, tapi justru dikriminalisasi. Oleh karena ini wajib hukumnya bagi rakyat Indonesia untuk membela mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk melawan oligarki. Termasuk seandainya Bang Said harus mendekam hari ini di penjara. Enggak, saya tidak mau. Pokoknya Bung Said habis diperiksa harus pulang. Itu. Jadi tidak boleh ada kata-kata penahanan karena Bung Said diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah tahu sebelum penyidikan kapan dimulainya penyelidikan. Ini saja sudah amburadul. Oleh karena itu banyak lubang. Karena kita tidak tahu kapan dimulai penyelidikan, tiba-tiba penyidikan. Oleh karena itu, sehabis Pak Said diperiksa, dia harus dipulangkan karena statusnya sebagai saksi. Bukan tersangka. Ini yang perlu saya jelaskan bahwa status Pak Said saksi, bukan tersangka. Oleh karena itu, dia wajib pulang setelah dilakukan pemeriksaan. Berarti tidak ada kejelasan ya, Bang, ya? Terhadap apa yang penangkap atau pemanggilan? Enggak ada, karena dia dipanggil sebagai saksi. Kalau misalnya tiba-tiba dirubah status dia jadi tersangka kemudian ditahan, itu berarti ada kesaliman. Ada kezaliman. Itu terjadi pada saya waktu itu. Dipanggil sebagai saksi, langsung ditersangka, langsung ditangkap, langsung ditahan. Enggak boleh. Oke, makasih banyak. Selamat berjuang ya. Siap. Teman-teman sekalian, demikian tadi dengan Abraham Samad, tokoh kita, pernah memimpin KPK, dan memang apa yang disampaikan adalah seharusnya bahwa Said Didu hari ini dipanggil sebagai saksi, yang seharusnya tidak boleh ada penahanan. Tapi kita tahu bagaimana praktek hukum di negara kita, tergantung siapa yang memesan dan apa perintahnya. Kita ikuti berikutnya ya. Yang panas ini Allah meridai perjuangan kita. Allahu Akbar. Mari dong rebut. Bisa saya dulu. Allahu Akbar. Tapi itu Abraham. Tadi ada replikanya? Ada replik tadi? Dalam kayaknya. Di dalam. Masuk ya? Wah, sempat yang masuk ya.
Apa yang belum masuk? Hah? Masuk belum masuk? Dapat masuk? Nggak bisa. Belum dorong. Oke, saudara sekalian, sepertinya tidak bisa lagi kita laporkan kecuali yang sudah ada tadi, dan memang kasus ini memang menyita perhatian atensi publik ya, dan kita melihat Sebagai saksi. Oleh karena itu wajib hukumnya setelah pemeriksaan saya dilaksanakan ulang. Kalau misalnya tiba-tiba statusnya cepat dinaikkan sebagai tersangka, itu berarti ada permainan di aparat. Oleh karena itu kita tunggu sampai Pak Said Didu diperiksa, dan habis itu kita antar kembali Pak Said Didu balik ke rumahnya, karena status Pak Said Didu adalah saksi bukan tersangka. Maskotanya diapain, Pak? Maskotanya diapain? Ngelaporin? Maskota diapain? Laporin. Kita balik laporin, nanti komando yang laporin. Karena dia punya kasus. Kita udah pernah laporin ke Mabes Polri. Udah pernah. Ada suratnya, Pak. kasusnya apa? Kasus tanah kalau tidak salah. Mahkota, lurah mahkota, nanti akan kita balik laporin. Karena dia akan dilaporkan ke Mabes Polri. Hah? Iya, yang laporan saya itu lurah mahkota. Iya. Kurang ajar itu mahkota. Maskota ya. Tahu kita apa? Pernah ke rumahnya. Balik turunannya dulunya ini lagu irang aja. Harapan kalau bisa abdes ketua abdes itu jangan lama-lama di Oke, Bapak ngomong gimana? ya, Pak, harapan Bapak saya siapa namanya? Effendi Lubis, Effendi Lubis, gimana Pak Effendi? Ketua Dewan Pengurus Pusat Federasi Transportasi Industri dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, berharap, sangat berharap kepada para kaum warga Banten segera melaporkan yang mengaku-ngaku ketua abdesi yang membackup berdirinya Tik 2. pemukiman Pantai Indah Kapuk. Tidak jelas apa 2, apa 5, apa 10, apa 1000. Terima kasih. Oke. Oke. Tidak ada kecelakaan, nggak ada batas itunya. Pak, saya orang Tanara. Oh, oke, orang Tanara. Saya yang Ini siapa bakal namanya? calon. Saya Bu Rohma. Ibu Rama. Tanara Serang ya? Serang, Oke. Tanara. Tanara termasuk yang dicaplok ya? Ini Kedua ya? caplok. Justru udah banyak yang inilah yang deket-deketin, nawar-nawar kayak seperti itu tuh. Tapi ya intimidasi sih belum ada. Jadi kita mau lapor ke siapa gitu kan ya? Kita mau lapor lurah, lurahnya pro ke situ. Iya. Mau lapor ke RT pun ke situ juga. Jadi kita nggak bisa untuk mengadu selain kita mengadu kepada pusat. Jadi saya minta tolong Pak Prabowo, PIK 2, daerah Tanara, Kronjo, Tenggerang harus dihentikan. Saya minta tolong Pak Prabowo timbul tenggelam sama rakyat. Harus sama rakyat. Saya pendukung berat kamu. Sampai saya kena senjata pun saya lawan waktu 2019. Ini saksi gitu. Ini saksi dari Cilegon gitu. Jadi minta Pak Prabowo tolong dihentikan PIK 2 ini karena saya korbannya juga. Terima kasih Pak Edi. Well, kalian kayaknya kita harus sudahi dulu laporan babak pertama ini karena sudah berkumandang azan, dan insya Allah nanti kita akan ikuti perkembangan berikutnya, akan kami sampaikan ke teman-teman penonton Magedi Channel yang baik hati, yang saya banggakan. Selamatkan Said Didu, stop kriminalisasi, dan hentikan PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 di Kabupaten Tangerang Utara. Saya Di Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.